Halo, kembali. Kembali lagi di my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sejarah pura yang tertua dan terkuno di Bali. Pura apakah itu? Pasti teman-teman yang ada di Bali sudah tahu pura ini. Ini adalah Pura Besakih yang letaknya di Karangasem, di dekat lereng Gunung Agung. Oke. Jangan lama-lama, langsung aja simak videonya. Sejarah Pura Besakih. Kawasan Pura Besakih adalah komplek pura terbesar di Bali. Dikenal juga dengan nama Pura Ibu atau Mother Temple. Disinilah pusat kegiatan berbagai upacara agama Hindu berlangsung. Berdirinya Pura Besakih, ada kisah cukup menarik dari perjalanan seorang Maharesi Hindustan yang datang ke Bali. Pura ini adalah salah satu pura tua dari zaman Bali kuno, yang keberadaannya sekarang ini menjadi destinasi wisata dan tujuan tur populer di wilayah Bali Timur. Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Berawal dari perjalanan Resi Markandia, seorang yogi atau pendeta Hindu Siwa Tatwa yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakan kaki pertama kali di bumi Nusantara pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng yang termasuk juga kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Sebagai seorang pertapa, beliau tapa barata di kawasan ini. Namun banyak makhluk halus yang mengganggu pertapaan Resi. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampailah di lereng Gunung Raung. Di Gunung Raung, beliau bertapa lagi. Disinilah beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkasinar terang yang tampak di arah timur. Dari sini tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini yang kita kenal sekarang dengan Pulau Bali terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai menyatu ke Nusa Tenggara. Begitu juga dalam Markandeya Purana. Pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa atau Pulau Panjang. Ke Pulau Dawa inilah beliau mendapat wangsit untuk merambah hutan, yang nantinya akan dibagi kepada pengikutnya. Sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, Resi Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupek atau Selat Bali. Sang Resi diiringi oleh 400 orang pengikut, ada juga menyebut 8.000 orang. Perjalanan langsung menuju ke arah Gunung Toh Langkir atau sekarang disebut dengan Gunung Agung. Sesampainya di lereng gunung yang masih hutan belantara, Sang Resi dan pengikutnya mulai mebabat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun misi beliau gagal karena banyak pengikutnya meninggal karena sakit, kejadian misterius dan dimangsa hewan buas. Sebagai seorang pertapa, beliau mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa dan meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka didapatkanlah wangsit untuk melakukan upacara yatnya sebelum merambah hutan di lereng Gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut 400 orang berasal dari desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung. Namun sebelum memulai pekerjaan, beliau melakukan upacara ritual seperti mecaru dan menanam 5 unsur logam atau pancadatu, yaitu emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi atau permata utama, agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Dan ternyata setelah itu tidak ada halangan lagi. Mungkin ini dasar umat Hindu selalu melakukan upacara yatnya sebelum membuka lahan baru, baik itu untuk rumah, sawah atau tegalan, dan untuk pura. Setelah dianggap cukup, perambahan hutan selesai, tanah dibagikan kepada pengikutnya baik itu untuk sawah, tegalan ataupun rumah. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Toh Langkir, beliau menyadari bahwa Pulau Dawa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya, kemudian digantikan namanya menjadi Bali. Berasal dari kata wali atau bahasa Palawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci.
Selanjutnya pada masa kini persembahan atau upacara suci dikenal dalam bentuk banten yang dibawa warga umat Hindu ke pura saat akan melakukan persembahyangan. Selanjutnya kawasan ini dikembangkan, dan diberikan nama Besuki, kemudian menjadi Besaki yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan persembahyangan dan menanam 5 elemen logam atau pancadatu dikenal dengan nama Pura Besaki. Awalnya dari sebuah pelinggih kemudian didirikan pura bernama Besukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang. Pembangunan dilakukan secara bertahap, sehingga menjadi komplek pura terbesar di Bali dengan nama Pura Besaki. Jadi bisa disimpulkan sejarah Pura Besaki berkaitan dengan kedatangan Resi Markandeya ke Bali. Bahwa Besaki menjadi tempat pertama leluhur orang-orang di Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali, sehingga Pura Besaki menjadi pura tertua dan pura kuno di Bali. Oke, sekian dari video saya ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, oke? Jangan lupa juga follow IG di atas ini. Jangan lupa ya.